Shalom warga kerajaan. Pengurapan yang daripada Tuhan untuk para penuai. Tidak untuk orang malas, tidak untuk orang yang takut, tetapi bagi penuai akhir zaman. Dan kita tahu bagaimana ketika murid-murid sedang ketakutan, sembunyi di dalam sebuah rumah. Dan pintu yang tertutup, Yesus datang dan berkata jangan takut. Dia menghembuskan Roh Kudus. Dan mereka dilahirkan kembali. That's the first blessing. Lalu kemudian hari raya Pentakosta, mereka menerima lidah-lidah api dan tiupan angin. Bukan lagi hembusan yang biasa, tapi tiupan angin yang besar. Karena tidak cukup untuk mereka untuk semua, mereka menerima kuasa. Dan kita tahu Kisah Rasul 3, bagaimana ada orang lumpuh sejak lahirnya. Ya, itu dibangkitkan dan menjadi kesaksian luar biasa. Saya percaya itu akan terjadi pada gereja Tuhan di Indonesia. Amin, saudaraku. Tetapi masih ada lagi. Firman Tuhan mengatakan ketika mereka berkumpul, kemakmuran datang. Haleluya. Sebab ketika Yesus dibangkitkan itu hari raya, yaitu saudaraku buah sulung. Ketika mereka melambaikan terima kasih kepada Tuhan yang memberikan gandum dari bumi dan memberikan anggur untuk mereka minum. Dan firman Tuhan mengatakan bagaimana tidak ada yang kekurangan dari antara mereka. Ada saja yang menjual properti mereka, ya, menjual apartemen mereka, menjual rumah mereka kedua dan sebagainya, diserahkan di kaki rasul-rasul dan tidak ada seorang pun yang kekurangan pada mereka. Saya percaya kita masuki satu musim baru yang belum pernah kita alami. Jadi pertama akan banyak orang diselamatkan, dilahirkan kembali. Bukan jadi anggota gereja, bukan cuma punya pengetahuan sebagai murid, tetapi sebagai warga negara kerajaan Allah. Sebab to enter into that kingdom, you must be born again. Dilahirkan kembali oleh air dan roh. Lalu kemudian berkat kedua, kuasa. Saya menerimanya 40 tahun yang lalu. Dan saya melihat sendiri orang buta dicelikkan, yang dirasuk setan diusir. Dan bukan cuma itu, ada lagi saudaraku, kemakmuran. Saya tidak peduli orang lain ngomong apa, tapi itu firman Tuhan. No one lacking among them. Kita melihat bagaimana bangsa Israel 3 juta lewat padang belantara. Tidak ada satu warung di situ, tidak ada warteg di sana, tidak ada KFC di sana. Tuhan kirimkan yaitu roti dari sorga. Sehingga mereka sepatunya tidak rusak, pakaiannya tidak jadi dimakan ngengat selama 40 years. Bukan cuma itu, mereka bisa memberikan yaitu korban kepada Tuhan. Ya, semua yang terbaik ketika pembangunan kemah suci di padang belantara, Musa berkata cukup, gak usah kirim lagi, sudah berlimpah-limpah. God is a God of abundance. Dan saya kira ini yang tidak disukai oleh iblis. Sebab ada perintah Tuhan untuk pergi sampai ke ujung bumi. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita naik sepeda kita tidak bisa sampai ujung bumi. Kita perlu pesawat jet, ya. Pesawat jet untuk membawa kita ke sana. Tidak usah minta jet pribadi, bikin repot, ya. Tetapi satu hal saya percaya, Tuhan akan memfinance, yaitu tugas yang Dia berikan kepada kita sampai ujung bumi. Itu perintahnya. And the kingdom of God is a kingdom of abundance. Dan kekayaan dan kemuliaan Sang Raja akan ditunjukkan lewat saudara dan saya. Bagaimana orang Yahudi bisa iri kepada yaitu warga kerajaan lewat eklesianya. Yaitu mereka tidak iri melihat karunia-karunia roh. Mereka akan iri ketika Tuhan membuat mereka lacking nothing. God bless you. Tuhan memberkati. Amin. Shalom warga kerajaan. Shalom. Saya percaya kabar kalian luar biasa, amin. Setiap kita ada di tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh meninggikan Dia Raja di atas segala raja. Sebab tidak ada yang lain yang kita sembah, hanya Yesus yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami.
Kami bersyukur bahwa kami ada sampai saat ini. Itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh tempatkan kami di tengah-tengah bangsa ini. Bangsa Indonesia yang telah Tuhan berkati, bangsa yang telah Tuhan pulihkan, bangsa yang telah Tuhan lakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib di dalam bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa pemerintahan yang hebat, mulai dari pemerintahan yang tertinggi sampai pemerintahan yang terendah, kami percaya setiap mereka ada di bawah kontrol-Mu Tuhan, sehingga setiap keputusan, setiap apapun yang dikerjakan oleh pemerintahan, biarlah itu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, sehingga yang terbaik boleh terjadi buat Indonesia, yang terbaik boleh terjadi buat kota kami Lumajang. Terima kasih Bapak, terima kasih buat Lumajang yang hebat. Terima kasih untuk Lumajang yang semakin hari semakin diberkati. Kami bersyukur buat pemerintahan yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya roh takut akan Allah, hikmat Allah ada atas setiap pemerintahan yang ada di kota ini Tuhan. Sehingga pemerintahan ini boleh melakukan apa yang menjadi haknya Tuhan, apa yang menjadi kerinduannya Tuhan boleh terjadi atas kota ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia, di Lumajang, sama seperti dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai terus hamba-hamba-Mu. Gembala senior kami Bapak Timotius Arifin dan istri, gembala kami yang kami kasihi, Bapak Ishak Sutanto Latif dan istri. Kami percaya mereka adalah hamba-hamba yang telah Tuhan pilih, dan kami percaya Tuhan sendiri yang memperlengkapi mereka dengan kuasa dan otoritas Allah, sehingga dimanapun Tuhan utus mereka, di situ terjadi mujizat, di situ terjadi kelepasan, di situ terjadi hal-hal yang luar biasa karena Tuhan yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau bersyukur buat hari yang telah Tuhan jadikan buat setiap kami. Kami sungguh bangga punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Terima kasih, kami mau bersuka cita dengan antusias. Kami mau menari bagi Raja dan segala Raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Banggalah punya Allah yang seperti Yesus. Amin. Haleluya. Kuasa-Mu nyata
kekuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus Allah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus Allah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus Allah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus Allah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Yesus Allah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus Allah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Haleluya. Sungguh Engkau segala-galanya buat setiap kami. Tidak ada yang lain, sungguh tidak ada yang lain. Yesus Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Sama-sama tepuk tangan. Yesus Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Yesus Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Seutuhnya ku berikan hatiku. Seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Seutuhnya hidup kami, seutuhnya hati kami persembahkan buat Engkau Raja di atas segala raja. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami, ini seluruh keberadaan hidup kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau menyukakan hati-Mu Tuhan. Sebab kami sungguh bangga punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang terlalu ajaib dalam hidup setiap kami. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku.
setiap kami, dan jiwaku, setiap umatmu. semuanya Kami bawa hidup kami, bagimu, kami bawa hati kami, di Tuhan. dalam hidup, Semuanya hanya bagi Engkau. di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Ini hidup kami, ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Ini seluruh hidup kami hanya bagimu, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, buat kasih-Mu, buat setiamu dalam hidup kami, dalam hidup kami. Kami rasakan, kami nikmati setiap janji-Mu Tuhan, setiap berkat-Mu Engkau berikan dalam hidup kami. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain yang kami ingini di bumi dan di surga, hanya Engkau Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya.
sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu.
pusat kehidupan kita. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Kami menyembah Kau Tuhan. Dan penyembahan kami bukan hanya dalam nyanyian dan pujian, tapi dalam setiap kehidupan kami. Kami menaklukkan setiap hidup kami di bawah kedaulatan, di dalam pimpinan Tuhan. Dan kami berjalan hanya di dalam kebesaran Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Nyatakan isi hatimu. Kami percaya pagi hari ini, di minggu yang terakhir di bulan Mei ini Tuhan, kami boleh Tuhan lebih antusias lagi dalam menjalani hidup kami. Sebab kami percaya tidak pernah ada yang kebetulan dalam hidup kami. Setiap hari dalam hidup kami mau Tuhan, kami percaya ada rencana Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami. Hikmat pewahyuan dari Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Roh Kudus menolong setiap kami. Waktu kami mendengar firman-Mu, kami boleh berubah. Cara berpikir kami boleh diubah oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Semua yang mengasihi dan dikasihi Tuhan katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Senang sekali bersyukur kepada Tuhan buat perjumpaan dan pertemuan kita tubuh Kristus ya, umat tebusan Tuhan pada pagi hari ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah minggu yang terakhir di bulan Mei dan kita ada dalam sebuah tema yaitu latihan ya, berlatih, dilatih Saudara ya. Nah, bicara tentang latihan itu adalah sebuah proses yang terjadi dalam kehidupan dalam pribadi seseorang untuk mengasah ya, untuk kemudian juga memunculkan, untuk menajamkan, untuk semakin membuat sebuah kemampuan atau sebuah kebisaan itu boleh semakin meningkat Saudara. Itu tujuan dari yang namanya latihan. Setiap latihan dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Kalau latihan masak berbeda dengan yang namanya latihan bernyanyi. Kalau yang namanya latihan kemudian bernyanyi berbeda lagi dengan latihan seorang atlet atau olahragawan Saudara. Nah, pagi hari ini yang latihan yang akan Tuhan sampaikan buat kita, yang akan kita bahas pada pagi hari ini, bagaimana Tuhan melatih setiap saudara dan saya itu untuk berperang. Sama-sama katakan berperang. Berperang itu ngomongnya itu dengan gagah perkasa. Sekalipun mungkin ada di antara saudara termasuk saya belum sarapan pagi hari ini. Katakan sama-sama berperang. Berperang. Itu kehidupan saudara dan saya. Saya selalu mengingat perkataan dari gembala senior kita. Bapak Timotius Arifin pernah berkata seperti ini dan itu menjadi rema yang sangat kuat dalam hidup saya. Bahwa kita orang percaya, warga kerajaan Allah, kita sedang ada di dalam yang namanya kapal perang, bukan kapal pesiar. Mengapa kehidupan orang percaya atau anak Tuhan menjadi jatuh bangun ketika menghadapi kehidupannya, menjalani setiap tantangan-tantangan dalam hidupnya. Bisa saja itu terjadi karena cara berpikir kita terhadap kehidupan yang kita jalani ini bisa jadi terlalu santai, terlalu santuy. Saudara, anak sekarang berkata ya, kita tidak menyadari bahwa hari-hari ini firman Tuhan berkata adalah hari-hari yang semakin jahat. Bagaimana orang percaya harus memiliki kekuatan untuk mempertahankan juga kemudian hidup di dalam imannya kepada Tuhan. Sesungguhnya itu tidak semakin mudah.
tantangannya semakin besar dalam hidup kita. Jadi kita sepakat dengan gembala senior kita Bapak Timotius Arifin berkata bahwa kita ada di dalam kapal perang. Semua pasukan-pasukannya Allah angkat tangan, amin. Angkat tangan, yang ada di rumah juga boleh angkat tangan. Sebab saudara, apapun keadaan saudara, apapun yang saudara hadapi saat ini, bahwa taruh dalam hidup kita, kita ini sedang melakukan sebuah perjuangan dalam hidup kita. Ya, saya beri judul pada pagi hari ini firman Tuhan atau renungan kita pada pagi hari ini yaitu Train Forward. Multimedia bisa bantu saya? Dilatih untuk berperang, saudara ya. Itu adalah judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-35 mengatakan kepada kita yaitu tentang sebuah pujian dari yang namanya Daud kepada Allah. Yang berkata, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Nah, kalau latihan untuk berperang, maka saudara dan saya memposisikan, mengkondisikan dan kita berpikir pagi hari ini bahwa kita adalah pasukan-pasukannya Allah. Bahwa kita adalah tentara-tentara Allah yang hidup, saudara. Itu saudara dan saya. Sebab Daud memberikan sebuah petunjuk kepada kita. Latihan yang dilakukan oleh Daud, yang dilatih oleh Tuhan kepada Daud adalah latihan untuk berperang. Di dalam sebuah peperangan, saudara, kita akan belajar pada pagi hari ini. Harus ada yang jelas, harus ada yang pasti dalam hidup kita. Namanya saja untuk berperang. Sama-sama katakan berperang. Ya, namanya saja berperang, bukan terus kita masih diombang-ambingkan dengan banyak hal yang kita dengar ya. Kita juga kita tidak memiliki sebuah kekuatan ya untuk kemudian kita melawan setiap apapun yang ingin kemudian melemahkan mental saudara dan saya, saudara ya. Nah, kita belajar pada pagi hari ini bahwa dalam diri seseorang, para pejuang di dalam Kristus, ya harus yang jelas dalam hidup kita adalah identitas. Itu di gambar itu sebetulnya saya kepengen itu KTP saya, saudara ya, yang dicantumkan. Bapak Ibu Saudara punya KTP? Ya, di KTP itu tertulis nama, apalagi tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, ya. Dan yang yang terisi di situ harus jelas. Namanya siapa? Bukan hari Senin namanya Bambang, lalu kemudian hari Selasa berganti namanya Arif, ya. Hari Rabu berganti lagi namanya, enggak. Namanya jelas, kalau namanya Bambang Sutikno misalnya, yaitu namanya. Tempat dan tanggal lahir, Lumajang, tanggal sekian. Tidak ada ceritanya tempat dan tanggal lahir lalu di situ ditulis dikasih strip. Itu jadi sebuah tanda tanya, orang ini pernah dilahirkan apa enggak, gitu kan. Jadi enggak jelas. Nah, saudara, apa yang dimaksudkan di dalam identitas harus jelas, karena identitas itu menunjukkan sebuah legalitas seseorang. Sah sebagai seorang pejuang, sebagai seorang prajuritnya Allah. Kalau kita seringkali di dalam gereja ini dikatakan bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Firman Tuhan atau di dalam kerajaan Allah tidak mencetak yang namanya banyak pengikut-pengikut Tuhan. Tetapi murid-murid Allah itu harus tercetak dari gereja ini. Yang setuju katakan amin. Yang siap dimuridkan katakan amin. Ya, namanya murid kalau dia sah sebagai murid dari sebuah institusi sekolah, maka datanya jelas. Dia punya yang namanya kartu pelajar atau kartu mahasiswa. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Selain kemudian identitas itu menunjukkan legalitas atau sahnya dalam hidup kita. Sebelumnya kita melihat apa yang terjadi pada waktu kemudian sebelum Daud melawan Goliat, saudara. Kita melihat di dalam 1 Samuel 17 ayat yang pertama sampai yang keempat. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang, saudara ya. Waktu kemudian orang Filistin mengumpulkan tentaranya, ayat yang kedua dikatakan bahwa Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin, mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Jadi pada waktu itu posisinya orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, ayat yang ketiga, dan kemudian orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Jadi mereka saling berhadapan antara satu bukit dengan bukit yang ada di depannya. Nah, kemudian ayat yang keempat mengatakan tampillah seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat, yang tingginya 6 hasta sejengkal. Itu kalau secara sama dengan 3,2 meter. Itu tinggi dari Goliat. Bukan berhenti sampai di situ saja kondisinya, slide selanjutnya. Ayat yang ke-8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku sebanyak berapa? Seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Dan itu semua berlangsung, saudara, di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, Goliat itu maju mendekat pada pagi hari dan petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Saudara, waktu situasi ini terjadi, ini bukan situasi yang main-main, saudara. Ada sebuah hal yang dipertaruhkan, yaitu bagaimana ketika Goliat berkata, jika seseorang yang diminta oleh Goliat mewakili barisan orang Israel itu dapat dikalahkan oleh Goliat, maka bangsa Israel itu menjadi budaknya orang Filistin. Dan ancaman atau tantangan yang diberikan, kemudian digaungkan oleh Goliat itu berlangsung selama 40 hari. Selama 40 hari itu pula, ayat yang ke-11 dikatakan, Saul dan segenap orang Israel itu menjadi cemas dan sangat ketakutan. Dalam kehidupan kita, bukankah situasi-situasi yang semacam ini itu terjadi dalam kehidupan kita? Sewaktu ada ancaman yang kemudian membuat kita menjadi gelisah, apalagi terhadap sesuatu yang belum pasti adanya, apakah kita menjadi menang atau menjadi kalah, kita belum tahu. Itu semakin membuat kita semakin ketakutan, saudara. Tapi mari kita lihat, ada seorang yang tampil, saudara, pada waktu itu, yang kemudian dapat meneguhkan kita bahwa identitas itu juga identitas yang jelas, identitas yang kuat, identitas yang benar dalam diri seseorang. Itu melahirkan mentalitas yang kuat juga. Dan itu dapat kita lihat kepada yang namanya pribadi Daud. Setelah 40 hari berlangsung seperti itu, saudara. 1 Samuel pasal 17 ayat 32 dan 33 berkata, "Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu.
Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saudara, bagi seorang Saul atau Raja Saul, waktu Daud datang kepada dia, lalu berkata bahwa Daud akan menghadapi Goliat. Saya percaya bahwa itu bukan sebuah hal yang kemudian ya maju aja gitu saudara. Tapi kemudian Saul ini enggak main-main. Karena satu orang yang akan menghadapi Goliat, di pundaknya, pada dirinya, itu mengemban sebuah, kalau saya katakan nasib sebuah bangsa. Akankah bangsa Israel menjadi budak dari orang Filistin atau tidak? Karena ketika seorang yang akan menghadapi Goliat kemudian menjadi kalah, maka bangsa Israel, ayat yang tadi kita dengar bersama, ayat yang tadi kita baca bersama, bahwa bangsa Israel akan menjadi budak dari orang Filistin. Tapi perhatikan Daud. Daud di tengah-tengah yang namanya ketakutan dan kecemasan, Daud berkata, jangan seorang pun menjadi tawar hati karena dia. Mendengar peristiwa, membaca peristiwa ini saudara, saya ingat dengan perkataan Yosua dan Kaleb. Ketika 12 orang pengintai mengintai tanah Kanaan dan kemudian mereka memberikan laporan kepada Musa. 10 orang waktu mereka menyampaikan hasil pengintaiannya, tetapi kemudian ada bahasa-bahasa, ada kalimat-kalimat yang memberikan ketakutan kepada bangsa Israel. Yosua dan Kaleb kemudian berkata, tenang, jika Tuhan berkenan, kita pasti akan mengalahkan mereka. Ada sebuah kekuatan dalam diri seseorang untuk kemudian dia mengambil sebuah sikap, kemudian dia menyatakan sebuah pernyataan yang berbanding terbalik dengan situasi yang terjadi pada waktu itu. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya sebagai prajurit, sebagai pejuang di dalam kerajaan Allah, barisan-barisan tentara Allah, saudara. Waktu kita di tengah-tengah situasi yang kemudian menggoncang banyak orang, banyak bisnis tergoncang. Bahkan bukan hanya bisnis yang kita maksudkan pagi hari ini. Bisnisnya tergoncang, jiwa seseorang juga tergoncang. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau identitas kita jelas di dalam Tuhan, maka kita akan mengambil sikap sama seperti Daud. Di tengah-tengah orang yang banyak tawar hati, banyak orang yang susah, tapi kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Mungkinkah itu? Mungkin. Tapi bukan karena kekuatan dan gagah kita. Tetapi karena siapa Allah yang kita kenal dan kita sembah dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan. Orang-orang yang disertai Tuhan. Keadaanmu menakutkan sekarang ini. Ini sudah Tuhan kasih contoh buat kita. 40 hari lamanya bangsa Israel dalam ketakutan. Tapi toh ternyata ada satu orang yang namanya Daud. Dia kemudian ini bukan hanya kalau orang Jawa bilang yem-yemti, saudara ya. Ayem-ayeme ati, bukan. Tapi ini lahir dari pengenalannya akan Tuhan. Karena dia punya identitas yang jelas. Itu mengakibatkan si Daud kemudian memiliki mentalitas yang sangat kuat di dalam kehidupannya. Tawar hati itu membuat seseorang bisa menjadi kalah sebelum berperang. Setuju? Jadi perangnya belum dilakukan, tapi orang sudah tawar hati, itu bisa kalah sebelum perang. Amsal berkata, ketika dalam kesesakan kita ini tawar hati, mengakibatkan yang namanya kekuatan yang semakin kecil dalam hidup kita. Peristiwa ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata sebelum Daud menghadapi Goliat secara fisik, dan sama halnya dengan saudara dan saya
yang menghadapi tantangan saudara dalam sistem dunia yang ada di sekitar kita. Sebelum kita menghadapi itu semua, sesungguhnya kita harus menaklukkan Goliat di dalam diri kita sendiri. Dan itu yang tidak mudah saudara. Betapa sering kita ini sudah tahu firman, sudah banyak dengar khotbah, sudah banyak dengar perkataan-perkataan yang menguatkan, firman-firman yang meneguhkan setiap kita dalam praktek kehidupan kita. Berapa kali kita menyerah sebelum kita kemudian menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan, kita belajar pada pagi hari ini apa yang kemudian Daud sampaikan kepada Saul. Apa yang menjadi dasar keberanian Daud, apa yang kemudian yang menjadi pijakan Daud untuk dia kemudian mengambil tanggung jawab yang besar itu untuk menghadapi Goliat. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 37. Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa, sama-sama katakan biasa, ya, menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, ingat yang digembalakan Daud itu sebanyak 2 atau 3 ekor. Tapi salah satu itu akan diterkam atau diterkam oleh singa atau beruang. Maka Daud bukan seorang gembala yang menyerah dan berdiam diri. Tapi Daud berkata, aku mengejar singa atau beruang yang menerkam seekor domba itu. Aku menghajarnya, aku melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Orang yang punya identitas yang jelas, maka dia akan memiliki dia bisa mengidentifikasi apa yang dia hadapi. Tidak terburu-buru kemudian gegabah mengambil sebuah tindakan. Tapi Daud memiliki sebuah identifikasi yang jelas. Saudara, dia paham bahwa waktu dia menghadapi Goliat, dia berdiri, dia menghadapi sebagai siapa. Dan dia juga identifikasi saudara bahwa orang yang akan dia hadapi itu adalah orang yang telah mencemooh, dikatakan barisan daripada Allah yang hidup. Ini adalah dasar dari Daud. Pijakan keberanian Daud. Daud berani bukan karena berani nekat saudara. Tapi dia berani karena di dalam dirinya sudah biasa menghadapi kondisi yang menakutkan. Kekasih Tuhan, kalau kita mendengar pada hari ini saudara, ada berita-berita yang menakutkan dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau kita menjadi seorang yang kemudian takut sebelum berperang, coba kita koreksi hari ini. Hari-hari latihan kita, hari-hari di mana kita dilatih oleh Tuhan, apakah kita ini sudah membangun sebuah identitas yang jelas dalam hidup kita? Barangkali kita ketemukan bahwa kita adalah orang yang kemudian tidak sungguh-sungguh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Jadi pada waktu kita menghadapi setiap hal yang menakutkan buat kita, kita sudah lemah terlebih dahulu. Kita sudah katakan, yang paling sering ya, ini sih kalimat yang biasa kita dengar. Waduh, mateng aku. Jadi belum dimasak wis mateng. Ya. Jadi belum nih. Pak, ya apa Pak? Ini usahanya gini-gini. Ada berita gini. Hah? Waduh, mateng aku.
Itu masih masih perkataan yang ya itu kan kadang terlontar ya. Wah, mateng aku gitu. Tapi kalau yang lebih lagi, aduh, acur wes. Padahal ya belum acur tenanan. Tapi sudah di sini definisinya ya sudah mengidentifikasi keadaan usaha kita acur wes. Golong tiker wes. Padahal tikernya sik durung digulung. Saudara, mengapa kita bisa ada di dalam mentalitas seperti itu? Karena waktu kita berlatih, kita tidak menempatkan diri kita, saudara, sebagai salah satu barisan daripada Allah yang hidup. Ke gereja kita hanya sebagai seorang yang beragama Kristen. Ke gereja kita ke gereja karena kita kepingin diberkati. Kita beribadah karena kita kepingin dilindungi sama Tuhan. Bukankah semestinya kita balik, saudara? Kita percaya kita adalah orang-orang yang dilindungi, disertai, dikasihi, ditebus oleh Tuhan. Makanya kita ibadah. Bisakah dibalik seperti itu? Bisa. Dari Bapak Gembala kita, dari berapa tahun yang lalu ketika kita berdoa untuk menabur, memberikan persembahan. Di dalam perkataan gembala kita dikatakan apa? Kami memberi bukan supaya kita diberkati, bukan supaya kami diberkati, tapi karena kita sudah makanya kita memberi. Itu keberanian Daud, saudara. Waktu dia berkata kepada Saul, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar beruang dan singa, dia pasti melepaskan aku juga dari tangan orang Filistin. Lalu selanjutnya, ada apa dengan identitas yang jelas? Di dalam identitas yang jelas, itu ada keberhargaan diri. Berapa banyak orang itu sampai bertikai, bertarung, ya, berperang ya, karena yang namanya harga diri. Aku enggak bisa, harga diriku sudah diinjak-injak gitu. Ya. Berapa banyak kita menempatkan harga diri kita tidak pada posisi yang benar. Tahukah bahwa sesungguhnya kita ini sudah tidak berharga, saudara. Tapi kita menjadi berharga itu bukan karena siapa kita atau bukan karena siapa saya, bukan karena siapa saudara. Bukan seberapa kemampuan saudara, sebanyak apapun materi yang saudara miliki. Itu tidak bisa membangun yang namanya mengembalikan harga diri kita. Sebab yang kemudian memberikan harga diri dalam diri kita itu adalah darah Yesus dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Kekasih Tuhan, pada waktu kita kemudian menempatkan diri kita berharga di mata Tuhan, maka tidak heran saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kemudian orang Filistin atau Goliat itu saudara dihadapi oleh Daud. Sebelum ayat ini ada ayat yang ke-42 dikatakan bahwa Daud muncul di hadapan Goliat. Saudara, bawa tongkat, kemudian dia bawa ketepel itu saudara dengan batu-batunya yang ada di kantong gembala. Yang biasa dibawa, yang biasa dipakai oleh Daud. Lalu kemudian dihinalah Daud itu oleh Goliat. Dan ayat yang ke-43, ayat yang ada di hadapan saudara ini. Goliat berkata, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Tapi apa yang dijawab oleh Daud? Di dalam ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-46 dari pasal yang sama, yaitu 1 Samuel pasal 17. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam.
Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Sama-sama baca kalimat yang terakhir, 2, 3. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ganti Israel itu dengan nama saudara. Supaya bumi tahu bahwa Enike punya Allah. Ganti dengan nama saudara. Apakah benar saudara mempunyai Allah? Tergantung bagaimana saudara kemudian mengenal siapa Allah yang saudara sembah. Saudara dengan sangat jelas dan pasti bahwa aku ini berharga di mata Tuhan. Jadi ketika ada hal-hal yang kemudian melemahkan, bahkan bukan hanya melemahkan, dikatakan dicemooh, dikutuki, dihina. Tahukah saudara? Sebelum Daud dihina oleh Goliat, penghinaan Goliat, cemooh dari Goliat, itu bukan situasi yang baru yang dihadapi oleh Daud. Saudara sudah mungkin tahu bersama di pasal-pasal yang berbeda, saudara. Bagaimana Daud ini kemudian dia dimarah, dia direndahkan oleh kakaknya. Waktu dia kirim makanan dari ayahnya untuk kakaknya. Tapi kakaknya berkata, kamu apain kambing domba? Kamu kesini cuma mau nonton pertarungan toh? Lalu kemudian ada peristiwa atau kondisi apa lagi? Ketika Samuel datang ke rumah Isai, firman Tuhan berkata, saudara, lalu Bapak Isai ini ditanya mana anak-anaknya, dihadirkan semua. Tapi ketika Allah yang memberitahu kepada Samuel, dah ada, bukan semuanya mereka. Lalu baru kemudian Samuel berkata, inikah semua anak-anakmu? Lalu Isai berkata, masih ada yang bungsu. Di mana? Di padang pengembalaan. Itu kalau Daud mau jadi baperan, itu bisa baper tingkat dewa, saudara. Gak dianggap aku rek, wis dicoret teko kakak iki. Wis dicoret dari kartu keluarga gitu. Loh, papaku ditanya anak-anaknya, lah mestinya kan Daud dipanggil dulu. Jadi baris semua saudara, ini enggak. Masa terus bapaknya ini lupa saudara ya. Bapaknya lupa kalau ada salah satu anaknya yang kencerit. Ya. Bapaknya tahu anak-anaknya jumlahnya berapa, dia punya anak berapa dia tahu. Tapi saudara lihat, bukan hanya situasi itu. Daud tidak mengalami yang namanya kecewa. Lalu apa lagi kondisi? Setiap hari, tadi kita ketemukan ayat itu. Setiap hari hambamu ini biasa menggembalakan. Di ibadah MWM hari Senin kemarin saya sampaikan. Orang mungkin sebelum Goliat tampil saudara. Sebelum Daud ini terkenal namanya. Wah ada ternyata yang nerima tantangannya Goliat namanya Daud. Sebelum itu terjadi. Tahukah tempat di mana Tuhan melatih Daud? Mungkin orang banyak melihat bukan tempat yang mentereng. Di mana? Di padang pengembalaan. Tapi justru di padang pengembalaan itu Daud dilatih oleh Tuhan. Dibangun identitasnya jelas dalam diri Daud. Kalau saudara mau tahu bagaimana Daud mengenal Allah yang dia sembah, saudara lihat itu di dalam mazmur-mazmur yang lahir dari kehidupan Daud. Betapa banyak Daud ini mengagungkan nama Tuhan. Saudara, apa yang kita dengar pada pagi hari ini, bahwasanya setiap kehidupan kita, sebelum kita menghadapi Goliat yang tantangan yang di luar diri kita, taklukkan dulu Goliat dalam diri saudara. Keegoan kita, ya, keangkuhan kita, hal-hal yang kemudian sifat-sifat yang membuat kita tidak konsisten di dalam Tuhan. Seringkali itu, saudara. Katakanlah begini, kok mau perang? Saudara dan saya setia aja pakai apa namanya? Pakai lihat mood gitu saudara, maksud saya. Ya kalau mood dilakukan,
Tidak mood dilakukan. Padahal murid itu tidak begitu. Tidak ada murid yang kemudian, Bu hari ini saya tidak masuk. Kenapa? Sakit kah? Enggak. Mau pergi kah? Enggak. Terus kenapa? Lagi enggak mood sekolah. Saya kira kalau ada guru yang ketemu sama murid kayak gitu saudara. Ya saudara lanjutkan sendiri. Apa yang dilakukan oleh guru itu saudara ya. Mood enggak mood ya masuk. Seneng enggak seneng. Berapa banyak kita berkata kemudian, wah aku akan menghadapi tantangan dalam hidupku. Tapi kita kuasai diri aja saudara. Kalau sudah disenggol dikit, belum tahu ya siapa aku. Orang tuh saking marahnya sampai amnesia saudara. Belum tahu ya siapa aku gitu kan. Kalau ada orang yang tanya gitu saudara, saudara langsung ngomong, namanya siapa? Sebut namanya. Loh lali ya Pak jenenge. Lali ya Pak namanya. Saudara terima pesan firman Tuhan pagi hari ini, amin. Bahwa yang ada di sekitar kita, itu sudah pasti kita dapat taklukkan. Bukan karena siapa kita. Bukan karena yang hebat kuat kita. Tapi karena pribadi Tuhan yang sertai kita. Tapi PR utama kita adalah taklukkan Goliat dalam diri kita saudara. Waktu saudara dan saya malas, waktu saudara dan saya mulai putus asa, waktu daging saudara kemudian tersinggung, kecewa, marah saudara. Taklukkan dulu itu. Sudah pasti Goliat yang ada di luar diri kita itu bisa kita taklukkan. Mari kita lihat saudara. Bahwa di dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini, seringkali kalau kita salah berespon, kita kemudian tidak menjadi seorang warrior. Ya, grup WA Rock Lumajang ya, namanya dikasih nama sama Bapak Gembala, warrior, pejuang, bukan victim, bukan korban, bukan sedikit-sedikit. Kita merasa terluka, kita tersakiti, kita merasa dibuang, kita merasa ditolak. Ingat apa yang terjadi kepada Daud. Sekalipun mungkin pada waktu itu orang tuanya memang benar melupakan dia, tapi respon itu yang ada pada Daud yang tentukan. Mau ditolak, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Allah yang menyambut aku. Itu mazmurnya Daud. Saya mengutip dari perkataan seorang pemain basket terkenal saudara, yang berasal dari Amerika. Dia berkata seperti ini, aku tidak ingin menjadi Michael Jordan selanjutnya, tapi aku hanya ingin menjadi seorang Kobe Bryant. Nah ini namanya Kobe Bryant saudara, seorang pemain basket yang kalau nggak salah tahun lalu ya, yang meninggal karena kecelakaan helikopter. Usianya 41 tahun pada waktu itu. Michael Jordan ini siapa yang tidak kenal kalau orang yang suka basket. Ini adalah secara usia juga saudara, itu adalah senior dari Bryant ini saudara. Tapi Kobe Bryant, saya coba dengar, coba baca, di situ dikatakan bahwa dia tidak ingin menjadi Michael Jordan. Sekalipun dia kagum. Sekalipun dia juga terinspirasi, bahkan dua orang ini dekat hubungannya. Michael Jordan seringkali menyebut si Kobe Bryant ini adalah little brother, saudara. Ya, saudara laki-lakinya yang kecil gitu loh maksudnya saudara ya. Saudaranya dia. Tapi buat seorang Bryant ini, seorang Kobe Bryant ini, dia tidak mau jadi seperti Michael Jordan. Tapi dia mau jadi dirinya sendiri. Apa yang terjadi dalam diri kita? Seringkali kita terlebih dahulu yang menganggap diri kita rendah. Seringkali kita yang mengambil kesimpulan bahwa diri kita tidak mampu. Acap kali kita ini yang kemudian
bawahi di garis tebal bahwa saya enggak bisa. Saya ini bukan siapa-siapa. Biar saya di belakang aja. Bukan yang duduk di belakang, bukan saudara. Tapi maksudnya apa-apa gitu, jangan saya. Itu kan kayak orang bilang, rendah hati ya orang itu. Ini bukan soal posisi duduk Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, bukan. Tapi tangkap bahwa berapa banyak kita mengecilkan bagaimana Tuhan menaruh potensi yang besar dalam diri kita. Ayat yang terakhir kita baca pagi hari ini. Sama-sama kita baca. Keluaran pasal 15 ayat yang ketiga. Saya undang pemain musik untuk datang ke depan. Sama-sama kita perkatakan ayat ini ya. Semua para barisan dari Allah yang hidup, kita sama-sama baca Keluaran 15 ayat yang ketiga. 2, 3. Tuhan itulah, lebih gagah perkasa lagi saudara ya. 2, 3. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Dan Tuhan itulah yang menyertai saudara dan saya. Amin. Amin. Ya, dari pandemi menjadi akademi. Dari pandemi menjadi sebuah kebangunan rohani dalam setiap diri kita. Ya, kalau ada orang yang kemudian berkata masa-masa sekarang semakin sulit, saudara lakukan apa yang seperti Daud lakukan. Lakukan, perkatakan berbanding terbalik dari realita yang ada di hadapan kita semua saudara. Katakan bahwa aku adalah orang yang berharga di dalam Tuhan. Dan penuh dengan keberanian kita mau menghadapi setiap apapun dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan yang adalah pahlawan perang kami. Itu yang menyertai setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama
hidup kami adalah kekuatan dari surga. Sebab itu kami mau seriusi hidup kami. Kami mau seriusi pertumbuhan iman kami. Kami mau seriusi, kami mau tekun untuk semakin mengenal Tuhan. Kami mau seriusi latihan-latihan kami. Kami percaya setiap hari kami adalah orang-orang yang dilatih oleh pahlawan perang kami, yaitu Yesus Kristus. Kami terima kekuatan yang baru. Kami terima firman ini menjadi rema dalam setiap hidup kami. Dan kami mau berhenti terhadap setiap perkataan yang tidak sesuai dengan perkataan dan instruksi dari pahlawan perang kami. Kami hanya mau memperkatakan perkataan firman-Mu dalam diri kami. Apa yang tidak mungkin itu mungkin bagi Tuhan. Apa yang mustahil itu tidak mustahil bagi Allah. Jemaat Tuhan tempat ini Tuhan, Engkau jamah dan lama. Setiap rumah tangga mengalami Kristus. Setiap pribadi mengalami pribadi Tuhan. Dari yang muda sampai yang dewasa. Dari yang kecil sampai yang besar. Laki-laki perempuan. Dari anak-anak sampai orang tua. Tuhan melawat dan bekerja. Supaya dari gereja ini Tuhan. Ada seorang yang kemudian ada orang-orang yang berani menyatakan kerajaan Allah dalam kehidupannya. Yang berani berkata, tenang, Tuhan menyertai kita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang mengasihi Tuhan Allah yang dahsyat katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah perkembangan pembangunan pastori dan Rock Convention Center. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dan bagi Anda yang rindu menabur, Anda dapat transfer di akun BCA atas nama Yayasan Cahaya Menora Indonesia dengan nomor 12579997777. Persembahan minggu ini untuk persembahan misi dan persembahan umum, dan dapat Anda masukkan di kotak di pintu masuk setelah ibadah ini selesai. Atau Anda dapat memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan secara online melalui QR Code yang tersedia di layar TV di depan pintu masuk. Atau juga Anda dapat transfer melalui Bank BCA atas nama GBI Rock Lumajang dengan nomor 12595000999. Mari kita sambut anak-anak raja. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah online di rumah, bisa memanggil anaknya, putra-putrinya untuk bersama-sama kita dalam berdoa. Juga yang di tempat ini bisa berdoa bagi anak-anaknya terlebih dahulu. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu berdoa bagi anak-anak yang ada di depan, juga yang ada di rumah.
Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Kau telah mempercayakan anak-anak ini kepada kami gerejamu Tuhan, untuk mendidik, membimbing, bahkan melatih anak-anak kami ini untuk semakin tajam dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika anak-anak kami sejak masih muda telah mengenal Engkau melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami percaya pertumbuhan imannya akan semakin sehat dan akan semakin berbuah lebat dan dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah sejak masih muda ini mereka dapat menjadi teladan, baik dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam segala hal Tuhan. Terutama untuk orang tua, menjadi teladan untuk sesamanya Tuhan, untuk teman-teman di sekolah Tuhan. Dan semuanya itu hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak Rocky dan juga orang tua. Kami percaya Tuhan, biarlah mereka hamba-hamba-Mu ini Tuhan dapat memberikan contoh teladan yang baik bagi anak-anak ini Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, kakak-kakak Rocky dan para orang tua ini Tuhan, itu semakin membawa mereka mendekat, mengenal akan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan anak-anak kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Damai dan penyertaan-Mu damai dan penyertaan-Mu damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Gloria a Dios. Syukur, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat anugerah. Terima kasih Bapa. Saudaraku, pulanglah bawalah berkat anugerah, kasih setialah Bapa, Allah, Anak, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberkati dan menyertai-Mu. Diberkatilah sisi rumahmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kedua orang tuamu, mertuamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah studimu, apapun yang kau kerjakan oleh kedua belah tanganmu. Percayalah Tuhan yang membuat berhasil dan keberuntungan kau nikmati. Oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam kehidupanmu, itulah yang mengingatkan engkau, memampukan engkau untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Engkau akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar. Engkau akan menjadi garam dan terang dimanapun engkau berada. Pulanglah, bawalah berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati dan disertai Tuhan, mari kita katakan, amin.